warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat milenial yang dirahmati Allah, apa kabar? Mudah-mudahan semuanya sehat dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat milenial, kita tahu universitas kita, tempat kita kuliah bernama UHAMKA, ya. UHAMKA adalah singkatan dari Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Nah, jangan sampai ada yang nggak tahu nih ya, singkatan dari UHAMKA. Nah, Hamka sendiri itu adalah singkatan lagi nih, ya. Jangan sampai sudah kuliah 3,5-4 tahun di sini kemudian tidak tahu apa kepanjangan dari Hamka. Itu pertama. Yang kedua adalah apa pesan, ya, pesan kenapa universitas kita dinamakan UHAMKA. Oke ya, barangkali teman-teman sudah ada yang tahu nih, ya. Kalau yang belum tahu nih, banyak juga saya kira yang belum tahu nih, ya. HAMKA adalah singkatan dari Haji Abdul Malik Karim Amrullah. Oke ya, saya ulang lagi. HAMKA punya universitas ya, HAMKA-nya nih Haji Abdul Malik Karim Amrullah. Nah, siapa dia? Dia adalah tokoh besar ya, terkenal namanya nih. Tidak hanya di Indonesia. Jadi kalau ada teman-teman yang belum tahu HAMKA, ketinggalan tuh ya. Kalau orang bilang sekarang tuh kurang gaul ya. Jadi nama besar ini kita gunakan sebagai nama universitas kita. Tentunya di situ ada pesan supaya apa? Supaya kita meneladani jejak HAMKA atau yang dikenal dengan Buya HAMKA. HAMKA itu adalah Haji Abdul Malik Karim Amrullah. Ya. Nah, ini adalah nama atau gelar HAMKA setelah dewasa. Kita lebih akrab dengan sebutan Buya HAMKA. Ya. Nama besar ini karena banyak sekali karyanya ya, mulai dari sastra, buku-buku ilmiah. Nanti di belakang kita singgung beberapa karyanya ya. Nah, nama kecil beliau adalah Abdul Malik, ya, Abdul Malik. Jadi makanya di tengah tadi Abdul Malik. Nah, ayahnya Abdul Karim. Nah, kakeknya Amrullah. Nah, maka digabung tuh. Kalau ayahnya itu Abdul Karim Amrullah, nah kemudian HAMKA yang bernama Abdul Malik, ribet kan, mirip-mirip. Perhatikan, jangan kemana-mana ya. HAMKA Abdul Malik digabung namanya dengan nama ayahnya, ya, Abdul Karim Amrullah. Maka kemudian nama HAMKA menjadi Abdul Malik Karim Amrullah. Oke, kita ulang ya, Abdul Malik Karim Amrullah. Karena ada hajinya, maka menjadi Haji Abdul Malik Karim Amrullah. Inilah nama besar ya, juga nama pena beliau ya, yang disingkat menjadi HAMKA, yang sekarang menjadi nama Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka, yang kita kuliah hari ini di kampus besar, kampus tercinta. Oke ya, sahabat milenial yang dirahmati Allah, jelas ya, clear ya, apa itu HAMKA ya, singkatan dari apa, nama dari universitas kita. Nah, tapi tidak cukup sampai di situ tuh ya, tidak ada artinya kalau kita hanya tahu kepanjangan dari HAMKA. Nah, yang paling penting adalah spiritnya ya, keteladanan dari HAMKA. Apa yang harus kita tiru? Nah, UHAMKA, universitas ini berharap teman-teman tuh kayak HAMKA gitu ya, profilnya kayak HAMKA nanti. Itu yang kita mau gitu ya. Nah, mari kita lihat HAMKA kecil atau Abdul Malik kecil. Beliau lahir di Sumatera Barat ya, tahun 1908 ya, dengan nama Abdul Malik tadi. Nah, pendidikannya, mari kita melihat pendidikan Buya HAMKA. Kenapa kemudian beliau menjadi orang yang begitu terkenal, bukan hanya di Indonesia sini, tapi di seluruh dunia. Ya, beliau itu sekolahnya SD, kalau sekarang SD ya, namanya sekolah dasarnya itu beliau itu
2 tahun, ada yang bilang 3 tahun saja dan tidak tamat. Nah, bayangkan, hanya 2-3 tahun, berarti kelas 2 atau ada yang menceritakan kelas 3 ya. Nah, nggak selesai itu. Kemudian pindah lagi ke Sumatera Tawalid, namanya sekolahnya Sumatera Tawalid. Ini sekolah agama ya, yang didirikan oleh ayah beliau, ya, Abdul Karim Amrullah. Pindah, ya, tapi kemudian di situ juga bosan. Wah, kenapa nih, ada apa kok bosan melulu nih? Wah, waduh, kira-kira nih Hamka ya? Bukan, Hamka ini tipe anak yang sangat cerdas. Jadi beliau itu setiap hari kecil, dia masih kecil masuk sekolah itu, beliau itu paling suka itu jalan, tidak di kelas, jalan melihat kondisi lingkungan ya, melihat orang-orang miskin di jalan, melihat situasi desanya dan seterusnya. Jadi itu yang lebih menantang bagi beliau ya, tidak belajar di kelas, tipenya seperti itu. Jadi kalau sekarang beliau ini anak cerdas yang aktif lah, kurang lebih seperti itu ya, aktif gitu. Jangan pula kemudian teman-teman malas kuliah terus katanya mirip Hamka ya, aneh pernah. Jadi beliau ini karena cerdasnya itu, jadi pikirannya tuh jalan, itu melihat sesuatu itu selalu dia renungi gitu ya. Jadi makanya dia tuh tidak betah di kelas. Tipe anak yang seperti ini itu ya, lebih suka dia belajarnya lebih atraktif. Karena itulah dia nggak selesai. Memang tidak selesai. Nah, ini luar biasanya. Nanti yang nggak selesai saja nanti menjadi orang besar seperti ini. Apalagi Anda nanti yang kuliah di UHAMKA 3-4 tahun ya. Kalau udah selesai nggak pinter ya kebangetan tuh. Ya. Nah, setelah itu beliau karena tipenya itu lebih suka jalan, mengembara gitu ya. Itu lebih suka kemana-mana. Sampai-sampai ayahnya itu Syekh Abdul Karim nih, ini ulama besar ya, ulama besar, menyebut Hamka nih, Abdul Malik ini anaknya itu si bujang jauh. Nah itu julukan beliau, si bujang jauh. Kenapa? Karena seringnya dia kemana-mana, ya, melancong kemana-mana. Tapi bukan cuma sekedar main gitu ya. Tapi di mana-mana beliau suka mengamati sesuatu dan beliau itu senantiasa belajar. Nah, apapun dia pelajari gitu. Jadi bosan dengan satu tempat, satu pelajaran gitu. Jadi akhirnya setelah itu beliau itu pergi ke Jawa di usia 16 tahun. Usia 16 tahun ya, usia remaja, beliau pergi ke Jawa. Nah, di Jawa itulah kemudian beliau bertemu dengan tokoh-tokoh besar. Nah, ini teman-teman perhatikan, pentingnya kita bergaul dengan tokoh-tokoh besar. Lihat sekeliling kita, temenmu siapa? Ya, kalau temenmu pencopet, kira-kira nanti lama-lama kau pencopet kan gitu ya. Kalau temenmu orang-orang besar, kalian akan ketularan orang besar. Hamka ketemu dengan orang-orang besar, seperti Bos Cokro Aminoto. Kemudian salah satunya juga yang berpengaruh adalah tokoh Muhammadiyah Ki Bagus Hadi Kusumo. Nah, di Jawa inilah bertemu dengan tokoh-tokoh inilah. Nah, kita tahu ya bahwa Ki Bagus Hadi Kusumo itu adalah salah satu tokoh Muhammadiyah, ya, gerakan Islam modern saat itu. Nah, ini juga gitu ya. Jadi pandangan Islamnya tuh modern. Nah, Abdul Karim atau Hamka ini ketemu dengan tokoh ini terinspirasi. Ah, ini Islam yang saya mau gitu ya, Islam yang modern. Nah, berbeda dengan Islam saya di sana di Sumatera Barat yang menurut dia masih tertinggal, masih tradisional gitu ya. Akhirnya banyak belajar tuh, berinteraksi dengan tokoh-tokoh Muhammadiyah. Akhirnya Abdul Karim ya atau Hamka ini menjadi anggota Muhammadiyah. Berdakwah, ikut berdakwah mengembangkan perserikatan Muhammadiyah. Sahabat milenial yang dirahmati Allah, selepas belajar mendapat wawasan Islam yang modern karena berinteraksi dengan tokoh-tokoh Muhammadiyah, kembali lagi tuh ke Sumatera. Begitu kembali ke Sumatera, udah berubah nih, ya. Nah, ini Hamka itu pergi-pergi ke Jawa, itu juga salah satunya dia sebenarnya ingin lepas dari nama besar ayahnya. Ayahnya kan orang besar tuh, tapi dia nggak mau terbebani.
Kalau anak sekarang gue mau jadi diri gue sendiri, gitu kira-kira begitu ya. Dia ingin buktikan bahwa saya tuh bisa, bukan karena ayah saya yang orang besar gitu ya. Jadi kata pepatah, laisal fata man qala hada abi walakinal fata man qala hada ha anada. Bukan pemuda yang selalu berkata, oh ini ayah saya yang hebat yang ini. Bukan menyebut-nyebut nasabnya yang hebat, tapi inilah saya. Itulah kira-kira tipologi Hamka. Dia ingin buktikan bahwa saya bisa, bukan karena ayah saya yang orang besar dan apa-apa, tapi saya bisa buktikan. Pulang ke Sumatera Barat itu sudah menjadi ahli pidato, juru dakwah, hebat. Tapi dia dikritik oleh banyak orang gitu. Orang mengkritik dia, ilmunya masih cetek gitu ya. Terutama katanya bahasa Arabnya masih keliru-keliru. Nah, kalau sekarang ngajinya kurang lah ya. Nah, akhirnya mendapat masukan seperti itu. Akhirnya silih waktu berganti hari, Hamka ini pergi ke Mekah. Belajar di sana ya, mendalami ilmu-ilmu agama, bertemu juga dengan ulama-ulama besar di sana gitu ya. Setelah sekian tahun belajar di sana, kemudian pulang kembali ke Indonesia. Nah, saat itulah Hamka sudah menjelma menjadi Hamka yang luar biasa. Kemudian salah satu talentanya yang melekat sampai sekarang, beliau adalah seorang penulis ulum, ya, berdakwah dengan tulisan dan melakukan perlawanan dengan tulisan. Nah, kalau mau beri judul kira-kira melawan dengan tinta, yaitu ya, tintanya itu bukan hanya untuk berdakwah, tapi justru untuk melawan hal yang tidak baik. Ditulisnya semuanya itu. Dia adalah penulis segala hal. Nah, teman-teman yang belum tahu karya Hamka ya nanti pelajari itu. Banyak dari sastra sampai buku-buku ilmiah sampai tafsir, fikih, semuanya dia tulis. Ya, termasuk novel Tenggelamnya Kapal Van der Beek gitu ya, yang dibikin film ya, terus di bawah lindungan Ka'bah ya, terus banyak deh pokoknya ya. Cari deh kayak Hamka itu. Tafsir Al-Azhar yang paling fenomenal ya. Tidak kurang dari 118 karya ya beliau tulis, semuanya dari berbagai bidang yang beliau tulis. Jadi keilmuannya luar biasa. Terkenal beliau sebagai wartawan ya, sebagai ulama, sebagai juga politikus juga gitu ya. Nah, setelah pulang dan beliau aktif di Muhammadiyah, kemudian beliau masuk ke Masumi itu. Masumi dulu partai umat Islam ya yang besar. Nah, itu perwakilan Muhammadiyah di sana, organisasi Islam besar modern di Indonesia. Kemudian saat itu beliau menjadi anggota Dewan Konstituante ya di masanya Soekarno. Nah, tapi kemudian terjadi konflik ya ini cepatnya seperti itu ya, nanti dipelajari lagi ya. Kemudian pemerintah silih waktu berganti hari, kemudian kan kita tahu bahwa Soekarno kemudian punya konsep Nasakom ya, terus dalam banyak hal bertentangan dengan umat Islam dalam tanda kutip seperti itu ya. Akhirnya bermusuhan, menjadi lawan politiknya Soekarno ya. Apakah membuat Hamka itu berhenti? Oh tidak. Teman-teman tahu ketika di penjara setelah disiksa tadi saya ceritakan ya, secara fisik, beliau di penjara justru menulis satu tafsir yang luar biasa terkenal, namanya Tafsir Al-Azhar ya, Tafsir Al-Azhar. Tafsir yang begitu terkenal tidak hanya di Indonesia, tapi di berbagai belahan dunia. Ditulis di penjara tuh. Jadi memang semangat keilmuan beliau ya, karakter dasar yang kita sudah ceritakan tadi itu terus melekat. Di penjara pun menulis. Ya, kalau kita jujur Al-Azhar itu bisa segini ya. Itu ditulis di dalam penjara. Bayangkan. Nah, setelah keluar dari penjara, silih waktu berganti hari, Presiden Soekarno meninggal tuh. Nah, dalam tanda kutip kan beliau yang memenjarakan gitu ya. Tapi ketika beliau meninggal, tidak sakit hati tuh Buya Hamka. Enggak, justru beliau yang mengimami sholat jenazah. Allahu Akbar di depan dalam tanda kutip musuh politiknya. Jadi beliau adalah ulama yang luar biasa, tidak punya rasa dendam, ya tulus berjuang untuk negeri ini, untuk umat Islam. Nah, terakhir teman-teman sekalian, yang paling hebat, beliau itu tidak tamat SD, tapi mendapat gelar doktor. Dari mana? Dari Al-Azhar, dari Malaysia. Bahkan Universitas Mustopo memberikan gelar guru besar, Profesor Dr. Hamka. Ya, seorang anak bangsa yang secara formal tidak sekolah. Jangan pernah kita yang sekolah kemudian tidak bisa mempunyai keilmuan yang semacam itu.
ya. Semangat belajar yang paling penting, ya, tanpa ada dosen, tanpa ada guru, ya. Itulah semangat otodidak belajar hamka. Terus belajar dimanapun. Dia menulis berbagai ilmu pengetahuan dia tulis. Kenapa? Bukan karena dia masuk di sebuah universitas, tapi beliau adalah pecinta ilmu sejati. Inilah yang harus diteladani oleh para mahasiswa UHAMKA. Adanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.